Jangan lupa like dan subscribe ya guys, supaya Mimin semangat update-nya. Terima kasih. Tantangan terakhir, 5.000 poin nilai spiritual. Sementara Mu Chen sedikit terkejut dengan angka-angka yang ditampilkan pada kartu nilai spiritual Luoli, dia melihat sekeliling dan melihat kartu nilai spiritual Ye Qingling. Meskipun yang terakhir memiliki simbol peringkat 7, dia hanya memiliki sekitar 800 poin nilai spiritual. Adapun Mo Ling, Wang Sheng dan yang lainnya, mereka bahkan kurang, sekitar 100. Dengan demikian, Ye Qingling dan yang lainnya tidak bisa tidak berseru dengan keras ketika mereka melihat jumlah poin nilai spiritual yang mempesona yang dimiliki Luoli. Jumlah itu mungkin yang tertinggi di antara semua orang di sini, kan? Kamu tiba-tiba menjadi wanita kaya. Mu Chen tertawa sambil bercanda. Sebagai tanggapan, Luoli menatapnya dengan tajam. Tiba-tiba, seseorang bertanya dengan suara keras di aula, "Tuan tua, bagaimana kita bisa mendapatkan lebih banyak nilai spiritual?" Ketika dia mendengar pertanyaan ini, lelaki tua berambut putih itu tersenyum. Tidak sulit untuk mendapatkan poin nilai spiritual. Di Akademi Spiritual Surga Utara, ada berbagai tugas. Setelah kamu menyelesaikan tugas-tugas ini, kamu akan dapat memperoleh poin nilai spiritual. Kamu juga bisa mendapatkannya dengan berburu bis spiritual dan menyerahkan esensi soul bis spiritual kepada kami. Selain itu, ada perdagangan pribadi antara siswa, yang menggunakan poin nilai spiritual. Kamu secara bertahap akan lebih memahami tentang ini setelah kamu memasuki Akademi Spiritual Northern Heavens. Petik 2. Mu Chen mengangguk sedikit. Tampaknya ada banyak metode untuk mendapatkan poin nilai spiritual. Lalu kapan kita bisa memasuki Akademi Spiritual Surga Utara? Beberapa individu tidak bisa menunggu dan bertanya. Mereka sangat menantikan untuk melihat Akademi Spiritual Surga Utara yang sejati untuk waktu yang lama. Jika kami mengikuti peraturan normal, kamu sudah memenuhi syarat untuk masuk. Petik 2. Pria tua berambut putih itu tersenyum samar dan berkata, namun, ada tahap akhir yang harus diselesaikan. Tahap ini bukan untuk semua orang, tetapi hanya siswa yang telah mencapai simbol peringkat 7 atau lebih. Petik 2. Di aula, orang-orang yang memiliki simbol peringkat 7 atau lebih, terkejut. Kemudian, mereka menatap pria tua berambut putih itu. Apakah itu semacam ujian bagi mereka? Tes ini tidak perlu, kamu dapat memilih untuk menyerah dan tidak akan ada kerugian. Namun, yang berhasil lulus tes ini akan menerima tambahan 5.000 poin nilai spiritual. Pria tua berambut putih itu terkekeh. 5.000 poin nilai spiritual. Banyak orang langsung menjadi bersemangat. Adapun yang gagal mencapai simbol peringkat 7, mereka hanya bisa menatap iri pada yang melakukannya. Bolehkah kita tahu tes macam apa itu? Seseorang, yang memiliki simbol peringkat 7, bertanya dengan penuh semangat. Ini duel. Namun, lawanmu adalah seniormu di Akademi Spiritual Surga Utara. Pria tua berambut putih itu tersenyum. Lansia dari Akademi Spiritual Surga Utara. Sudut banyak mata orang berkedut. Mereka bisa merasakan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Pria tua berambut putih itu melambaikan lengan bajunya dan selusin pilar cahaya tiba-tiba menyala di belakangnya. Ketika pilar cahaya memudar, selusin sosok muncul di langit di atas. Semua tokoh ini memiliki penampilan muda. Begitu mereka muncul, mereka menatap anak laki-laki dan perempuan muda di aula dengan mengejek. Yo, sepertinya ada beberapa orang di sini. Tampaknya Akademi Spiritual Surga Utara akan menjadi sangat hidup. Seorang anak laki-laki dengan rambut merah terkekeh saat dia melihat ke bawah ke arah kerumunan di bawah. Kami sudah menunggu lama sebelum dipanggil di sini. Old Boy, ini tidak cukup efisien. Seorang pemuda kurus tersenyum ke arah pria tua berambut putih itu. Dunia surga utara ini baru saja memanggil balai surga utara. Benar-benar sangat lambat. Adapun 3 dunia surga utara lainnya, hasil mereka diperoleh sejak lama. Pemuda kekar lain juga berbicara. Aku pernah mendengar bahwa ketiga dunia surga utara itu memiliki beberapa individu yang kuat di dalam. Mereka bahkan berhasil melewati tantangan terakhir. Namun, mungkin mustahil bagi mereka untuk berhasil dengan Sister Anne di sini, kan? Beberapa orang tersenyum ke arah pilar cahaya pusat di mana seorang wanita glamor mengenakan gaun merah muncul. Dia memiliki tubuh yang sangat menarik dan penampilan yang sangat indah. Namun, wajahnya tetap dingin dan tidak berperasaan, yang membuat banyak orang tidak bisa melihatnya.
Diam. Gadis berbaju merah menyapu pandangannya dan berteriak dengan dingin. Sebagai tanggapan, selusin orang segera menutup mulut mereka dan tidak berani berbicara sepatah kata pun. Di aula, tatapan yang tak terhitung jumlahnya menatap lusin orang di belakang pria tua berambut putih itu. Ekspresi mereka menjadi lebih serius, dan mereka bisa merasakan tekanan besar yang keluar dari tubuh orang-orang itu. Itu sebanding dengan kekuatan seseorang yang hanya setengah langkah dari Heavenly Fusion Stage. Gadis cantik berbaju merah itu tampak sangat menakutkan. Mu Chen menatap kaget pada angka-angka ini sebelum matanya akhirnya mendarat pada gadis berpakaian merah. Tatapannya berubah serius saat ekspresinya berubah serius. Ini karena dia bisa merasakan bahwa gadis itu adalah pembangkit tenaga Heavenly Fusion Stage yang asli. Dia berada di level yang sama dengan Liu Jingshan. Sebuah run, kamu akan menjelaskan bagaimana duel berikut akan berjalan. Pria tua berambut putih itu memberi isyarat gadis dengan gaun merah ke depan saat dia tersenyum. Iya nih. Petik 2. Gadis bernama Anran sedikit menganggukkan kepalanya, dan matanya yang indah namun dingin menatap semua orang di tempat kejadian. Bibir merahnya sedikit terbuka ketika dia berbicara dengan lemah, pemula yang baru saja tiba, aku akan mewakili semua senior di Akademi Spiritual Surga Utara dalam menyambutmu. Apapun latar belakang yang kamu miliki, kamu harus berperilaku jujur dalam Akademi Spiritual Northern Heavens. Di sini, kita hanya akan menghormati yang kuat. Jika kamu tidak memiliki kemampuan apapun, kami akan memandang rendah kamu meskipun kamu memiliki latar belakang yang kuat. Petik 2. Selanjutnya, mari kita bicara tentang tantangan terakhir yang akan kamu hadapi. Yang memiliki simbol peringkat 7 atau lebih memiliki kualifikasi untuk menantang kita. Tentu saja, kamu bisa langsung menyerah. Petik 2. Hadiah untuk berhasil melewati tantangan telah disebutkan oleh Old Bai. Meskipun orang-orang di sampingku tidak luar biasa di Akademi Spiritual Surga Utara dan hanya menempati peringkat 50-an dari peringkat roh dalam Akademi Spiritual Surga Utara, melawan orang sepertimu, mereka harusnya cukup sulit untuk dikalahkan. Petik 2. Apa itu peringkat roh? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu adalah peringkat terendah dalam Akademi Spiritual Surga Utara. Anran menjawab dengan dingin. Banyak orang yang tercengang. Orang-orang ini, yang setengah langkah dari stage fusion surgawi, hanya bisa masuk peringkat terendah dalam Akademi Spiritual Surga Utara. Oi, Sister An, kamu setidaknya harus memberi kami beberapa wajah di depan para pemula ini. Peringkat roh tidak seburuk yang kamu jelaskan. Yang ada di 10 besar cukup kuat. Selusin orang memiliki wajah memerah saat mereka mengeluh. Para idiot itu, yang memonopoli peringkat roh dan tidak berani maju. Mereka kuat. Anran dingin menyapu pandangannya ke mereka. Pada saat ini, sekelompok orang segera mundur dan tidak berani menanggapi. Kamu harus tahu bahwa ada total 4 dunia surga utara yang digunakan sebagai tempat uji coba kali ini. Kamu hanya ada di salah satu dari mereka. Dan di antara keempat dunia surga utara ini, milikmu adalah yang paling lambat untuk memanggil balai surga utara. Mungkin ini menunjukkan bahwa kamu adalah yang terburuk dari kelompok itu. Anran berkata sambil memandangi sekelompok siswa baru. Siapa yang mengatakan itu? Kita bisa memiliki simbol peringkat 9 muncul sejak lama. Namun, ada masalah kecil yang terjadi. Zhou Ling tidak bisa membantu tetapi bergumam. Jika bukan karena Luoli menuju untuk menyelamatkan Mu Chen, mereka akan memanggil balai surga utara beberapa saat yang lalu. Pemula, jangan bicara tentang alasan di depan aku hanya peduli dengan hasilnya. Entah kamu yang terlemah dari 4 Northern Heavens World, kamu seharusnya tidak mengatakannya dengan mulutmu tetapi buktikan dengan kekuatanmu sendiri. Anran menjawab dengan dingin. Zhou Ling melengkungkan bibirnya dan berhenti berdebat dengannya. Memang benar bahwa kekuatan gadis ini jauh lebih tinggi daripada kekuatannya. 3 dunia surga utara lainnya semuanya telah melewati tantangan terakhir. Di antara yang lulus, ada beberapa siswa yang mencapai hasil terbaik. Mereka benar-benar berhasil mengalahkan senior terkuat di antara para siswa yang dikirim di sini. Petik 2. Di aula, beberapa siswa sedikit tergerak. Berdasarkan para senior di depan mereka, senior terkuat di masing-masing dunia surga utara masing-masing setidaknya akan memiliki kekuatan Heavenly Fusion Stage, kan? Sebagai pemula, mereka berhasil mengalahkan mereka. Siapa mereka? Raja Yan Ling, bertanya. Dia juga individu yang sombong. Secara alami, dia ingin tahu siapa yang lebih hebat darinya.
Anran meliriknya sejenak dan berkata, Bing King, Mu Kui dan Yang Hong. Petik 2. Ketika ketiga nama ini diucapkan, keributan besar terdengar di aula, terutama dari orang-orang yang datang dari jalan spiritual. Selain nama pertama, dua individu lainnya adalah orang-orang yang pernah berdiri di puncak jalan spiritual. Bahkan di antara yang dinilai sebagai kelas raja, mereka dianggap berperingkat tinggi. Yang Hong, mata Mu Chen menyipit ketika mendengar nama ini. Orang itu benar-benar maju dengan cepat. Selanjutnya, giliranmu. Anran berkata dengan lemah, jika kamu ingin membuatku mengenali kamu bukan yang terlemah dari 4 grup, maka tunjukkan padaku kemampuanmu. Aku benar-benar membenci pria yang hanya tahu bagaimana berbicara dengan mulut mereka. Petik 2. Ketika semua orang mendengar kata-katanya, mereka mengertakkan gigi tiba-tiba. Mereka semua merasakan dorongan untuk memukulnya. Selain itu, melihat pantat berlimpah dari tubuhnya yang panas, itu akan terasa cukup baik ketika mereka memukulnya. Meskipun pikiran-pikiran ini muncul dalam pikiran banyak orang, mereka tidak berani berbicara. Karena Anran bisa membuat senior yang lain takut, yang terbaik bagi pemula seperti mereka untuk menanggungnya juga. Saat ini, semua orang yang memenuhi syarat untuk duel dapat memilih untuk menyerah. Jika kamu menyerah, mundur selangkah. Petik 2. Di aula, semua orang saling memandang. Kemudian, beberapa siswa yang memiliki simbol peringkat 7 tersenyum pahit dan mundur. Karena semua senior ini memiliki kekuatan tahap kuasa Heavenly Fusion, bagaimana mungkin mereka bisa mengalahkan mereka? Sepertinya aku harus menyerah juga. Ye Qingling tersenyum tanpa daya. Dia hanya berada di fase awal Spirit Stage. Jelaslah bahwa dia tidak perlu mencoba tantangan ini. Mu Chen, Luo Li, semoga sukses. Kalahkan dia, tunjukkan padanya betapa kuatnya kita pemula. Ye Qingling tersenyum. Satu-satunya yang bisa menantang Anran mungkin adalah Luo Li. Adapun Mu Chen, dia mungkin sedikit lebih lemah. Di aula, celah segera muncul. Pada akhirnya, hanya ada selusin siswa yang berdiri di depan kelompok. Pemilihan lawan akan ditentukan melalui undian. Namun, kamu masih memiliki hak untuk menyerah setelah kamu menarik undian. Anran mencengkeram tangannya dan banyak lampu terbang keluar. Setelah melihat ini, kelompok di bawah semua menangkap gumpalan lampu dengan tangan mereka. Ketika lampu mendarat, mereka langsung berubah menjadi sinar cahaya sebelum akhirnya mendarat di tubuh senior. Mu Chen adalah salah satu dari mereka yang menangkap gumpalan cahaya dan mencengkeramnya dengan lembut. Gumpalan cahaya pecah terbuka dan berubah menjadi seberkas cahaya merah. Garis pandangnya mengikuti lampu merah dan dia langsung terpana. Tentu saja, dia bukan satu-satunya yang tercengang. Bahkan para pemula lainnya terkejut. Ini karena pada ujung sinar merah Mu Chen adalah Anran, yang memiliki ekspresi dingin. Anran, Mu Chen berdiri di salah satu ujung balok merah sementara Anran, yang memiliki ekspresi dingin, di ujung lainnya. Adegan ini langsung membungkam aula dan banyak orang memiliki tatapan aneh. Mu Chen sebenarnya telah dicocokkan dengan yang terkuat di antara para senior. Di samping, saudara keluarga Si mencibir seakan mereka telah melihat sesuatu yang beruntung. Pada saat yang sama, Zhou Ling dan yang lainnya mengerutkan kening. Bukankah keberuntungan Mu Chen terlalu buruk? Dia benar-benar memilih yang paling sulit dari senior. Menilai dari individu-individu di sini, satu-satunya yang bisa bertarung melawan Anran mungkin adalah Luo Li. Meskipun mereka cukup terkejut ketika Mu Chen mengalahkan Si Jingtian, Anran jauh lebih kuat daripada Si Jingtian. Tahap tengah tahap roh. Di langit, selusin senior terkejut ketika mereka menatap Mu Chen. Mereka tidak bisa menahan tawa, ini sangat menarik. Mengapa ini adalah pemula yang lemah? Lagi pula, bukankah dia terlalu sial? Di bawah banyak tatapan, Mu Chen tersenyum tak berdaya. Dia benar-benar bernasib buruk. Di sebelah Mu Chen, Luo Li menatap Mu Chen dengan ekspresi yang cukup khawatir. Dia bisa merasakan betapa rumitnya senior yang dikenal sebagai Anran ini. Adapun Anran, dia menatap Mu Chen tanpa emosi dan berkata, kamu harus menyerah, aku tidak ingin membuang waktu. Mungkin kamu bisa bertanya pada gadis di samping kamu. Jika dia mau bertarung melawan aku akan memungkinkan kamu untuk bertukar dengannya. Di tempat ini, dia adalah satu-satunya yang bisa bertarung melawanku. Petik 2. Mendengar ini, Luo Li mengangkat alisnya sejenak. Lalu, dia menatap Mu Chen dengan ragu-ragu. Meskipun anak laki-laki di depannya hangat dan lembut seperti matahari,
dia memiliki kebanggaan yang kuat di dalam hatinya. Karena itu, dia tidak ingin tindakannya melukai harga dirinya, yang tampaknya sangat diperhatikan oleh anak laki-laki. Mu Chen memandang Luo Li, yang ragu-ragu berbicara. Kemudian, dia tersenyum tipis dan mencengkeram sinar merah yang memudar. Jika bukan karena Yang Hong, aku tidak keberatan membiarkanmu menggantikanku dalam hal ini. Bagaimanapun, yang terbaik adalah jika aku bisa fokus pada hal-hal yang lebih sedikit. Petik 2. Luo Li sedikit mengangguk. Dia mengerti arti di balik kata-katanya. Jika tidak ada Yang Hong, dia akan mundur. Tapi karena Yang Hong telah mencapai hasil terbaik di dunia surga utara lainnya. Karena Mu Chen telah mengalahkan Yang Hong di jalan spiritual, Mu Chen yang sombong tidak akan membiarkan dirinya menjadi lebih buruk daripada Yang Hong. Semoga berhasil, Luo Li berkata dengan lembut. Mu Chen mengangguk sebelum mengangkat kepalanya. Dia tersenyum pada senior sedingin es yang dikenal sebagai An Ran, tidak perlu bertukar. Aku yang akan bertarung. Tolong beri aku bimbingan kamu, senior. Petik 2. An Ran mengerutkan kening sejenak saat dia menatap Mu Chen. Kemudian, dia menjawab dengan dingin, untuk menjaga sedikit muka, kamu akan menantang lawan yang kamu tahu tidak akan bisa. Menang melawan. Tindakan ini benar-benar bodoh. Terkadang, yang terbaik adalah bertahan sementara. Siswa baru kali ini benar-benar mengecewakan. Petik 2. Di aula, banyak siswa menggertakkan gigi ketika mereka mendengar nada merendahkannya. Namun, mereka tidak berani berbicara kembali. Namun, Mu Chen tersenyum lembut pada penampilan An Ran yang dingin namun indah dan menjawab, Senior An. Izinkan aku untuk berbicara terus terang, ketika aku belajar bagaimana bertahan, mungkin kamu masih belajar bagaimana jatuh cinta dengan orang lain. Petik 2. Pada saat ini, aula langsung menjadi sunyi. Bahkan selusin senior melebarkan mulut mereka dan menatap tercengang pada bocah di bawah mereka. Bukankah bocah ini terlalu menakjubkan? Dia benar-benar berani memprovokasi An Ran. Pria tua berambut putih itu juga tersenyum saat dia menatap Mu Chen. Namun, dia tidak ikut campur dalam pembicaraan itu. Apa katamu? Ekspresi An Ran benar-benar dingin saat dia menatap Mu Chen. Dadanya sedikit naik, dan tampak jelas bahwa dia menekan amarahnya. Kemudian, dia bergerak dan muncul di depan Mu Chen. Pada saat itu, fluktuasi energi spiritual yang kuat menyelimuti Mu Chen. Senior, setiap orang berhak berbicara di lokasi ini. Karena kamu mengejek semua siswa di sini, kami juga memiliki hak untuk membalasmu. Luo Li mengambil setengah langkah ke depan dan memblokir fluktuasi energi spiritual yang dipancarkan dari tubuh An Ran. An Ran menatap Mu Chen dengan kejam dan berkata, memang benar bahwa setiap orang memiliki hak untuk berbicara. Namun, mereka juga harus membayar harga karena bersikap menantang. Aku berharap bahwa kekuatan kamu dapat menyamai kemampuan mulut kamu. Kalau tidak, aku akan benar-benar memandang rendahmu. Petik 2. Terima kasih senior atas pengingatmu. Mu Chen tersenyum tipis. Karena pihak lain bersikap kasar dan memaksa, dia tidak repot-repot bersikap terlalu sopan. Bai tua, mari kita mulai. Kata Ran dingin. Di langit, Old Bai menganggukkan kepalanya dan berkata, apakah semua orang sudah siap? Sementara kata-katanya memudar, dia memperhatikan bahwa tidak ada yang menolak. Jadi, dia melambaikan lengan bajunya dan banyak lampu turun. Mereka mendarat langsung dan menyelimuti para senior, Mu Chen dan siswa baru lainnya. Cahaya itu juga menyelimuti An Ran. Dia menatap Mu Chen dengan dingin sejenak sebelum menutup matanya dengan erat. Dia sudah berencana mengajarkan pelajaran kepada pemula yang dikenal sebagai Mu Chen. Dia berani bertindak sombong ketika dia hanya memiliki kekuatan menyedihkan seperti itu. Apakah dia benar-benar percaya bahwa tempat ini adalah akademi spiritual yang lemah dan tak berdaya seperti yang dia alami sebelumnya? Desir. Begitu lampu memudar, Mu Chen dan tubuh lainnya tiba-tiba menghilang juga. Ini membuat semua orang di aula benar-benar terpana. Namun, layar besar cahaya segera muncul di langit. Di dalam layar cahaya, banyak tokoh muncul. Mereka adalah orang-orang yang menghilang. Jadi mereka benar-benar bisa mengandalkan layar cahaya ini untuk melihat pertempuran yang akan datang. Banyak tatapan memfokuskan diri pada layar cahaya. Kemudian, mereka mulai mencari dua sosok. Alih-alih pertempuran di mana hasilnya jelas, itu jelas bahwa mereka ingin melihat bagaimana Mu Chen akan berhadapan dengan senior terkuat di antara kelompok.
Apakah itu akan menjadi pembantaian di mana Mu Chen dikalahkan dengan menyedihkan atau akankah itu mirip dengan pertempuran sebelumnya di mana dia benar-benar membalikkan situasi melawan Si Jingtian? Kerumunan terus menatap layar dengan mata penuh harapan. Ketika Mu Chen membuka matanya, dia berada di dalam aula yang luas dan kosong. Aula ini tidak sebesar tempat sebelumnya. Tetapi yang lebih penting, itu benar-benar kosong seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar. Mahasiswa baru, apakah kamu siap untuk membayar harga dari apa yang kamu katakan sebelumnya? Sebuah suara dingin sedingin es terdengar di depannya. Mu Chen mengalihkan pandangannya dan memperhatikan bahwa Anran menatapnya dengan dingin. Senior, tidak ada pria yang akan menyukai wanita yang dingin seperti ini. Mu Chen tersenyum tak berdaya dan menjawab. Bahkan sekarang, kamu masih berani berbicara kembali kepadaku. Dingin-dingin diproyeksikan dari mata Anran. Dia menggigit giginya dengan marah. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang bisa membuatnya marah. Karena senior tidak suka apa yang aku katakan. Mu Chen tersenyum saat matanya langsung berubah tanpa emosi. Ayo bertarung. Begitu kata-kata ini diucapkan, Mu Chen bergegas ke depan. Dia telah mengaktifkan langkah Shadow Spirit ke batas dan berubah menjadi banyak gambar. Pada saat yang sama, angin yang dihasilkan dari jari-jarinya seperti kilat saat menikam dengan keras ke arah Anran. Anran tertawa dingin dan tidak menghindari serangan Mu Chen. Sebaliknya, energi spiritual yang kuat menyembur keluar dari tubuhnya seperti gunung berapi yang meletus. Dengan hanya dampak energi spiritual, dia benar-benar mendorong Mu Chen. Kesenjangan antara fase tengah Spirit Stage dan Heavenly Fusion Stage terlalu besar. Dengan hanya kemampuan seperti itu, kamu benar-benar berani bertindak sombong. Mata Ran benar-benar dingin ketika dia berbicara, bawalah kekuatan penuhmu. Jika tidak, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang lagi. Petik 2. Pagoda Vajra. Mu Chen tidak ragu sama sekali karena energi spiritual hitam gelap meletus keluar dari tubuhnya. Saat dia memukul dengan telapak tangannya, tangan hitam gelap terbentuk di langit. Ukiran menara emas muncul dan menghilang di tangan ketika berusaha menekan Anran. Terhadap lawan seperti itu, serangan biasa akan sama sekali tidak berguna. Dia harus menggunakan kekuatan penuhnya. Ini setidaknya sedikit lebih baik dari sebelumnya. Anran menatap telapak hitam pekat, yang memiliki penindasan energi spiritual yang kuat, dan mendengus. Kemudian, dia mendorong dari tanah dan langsung menuju ke arah telapak tangan hitam gelap. Energi spiritual meletus dari tangannya yang ramping dan membentuk tombak panjang. Segera memberikan suasana yang luar biasa. Tombak penghancur roh. Teriakan dingin keluar dari mulut Anran saat dia mengayunkan lengannya yang ramping. Tombak panjang yang dibentuk oleh energi spiritual melintas saat itu menjadi pilar cahaya. Setelah itu, ia merobek langit dan bertabrakan keras dengan telapak tangan. Dong! Gelombang kejut energi spiritual yang kuat dipancarkan dan langsung mendistorsi udara. Segera setelah itu, mata Anran menjadi dingin. Kemudian, mata Anran berubah kejam saat energi spiritual keluar dari tubuhnya. Ledakan, cahaya yang menyilaukan bertabrakan dengan tangan hitam dan retakan segera muncul. Pada akhirnya, tangan hitam itu telah hancur total. Pagoda Vajra yang telah dibentuk Mu Chen akhirnya dihancurkan secara paksa oleh orang lain. Ini adalah perbedaan kekuatan. Anran bergerak dan berdiri di langit. Mata dinginnya menatap Mu Chen. Tapi ketika dia hendak mencibir dan mengejek Mu Chen, ekspresinya tiba-tiba berubah serius. Ini karena dia memperhatikan bahwa tubuh Mu Chen tetap tidak bergerak sepanjang pertukaran sebelumnya, namun di langit di atas, cahaya keemasan yang kuat meletus. Saat lampu terkondensasi, itu membentuk diagram arai yang besar dan kompleks. Arai spiritual, sedikit kejutan akhirnya muncul di mata Anran. Dia bisa merasakan fluktuasi energi spiritual yang hebat yang dipancarkan dari arai spiritual. Menilai dari fluktuasi, itu sudah dekat dengan Heavenly Fusion Stage. Jadi orang ini juga adalah Master Arai Spiritual peringkat 2. Tidak heran dia berani bertindak sombong ini ketika dia masih di tahap tengah tahap roh. Ran akhirnya mengerti mengapa Mu Chen bertindak seperti yang dia lakukan sebelumnya. Namun, dia hanya mencibir menanggapi arai spiritual. Setelah semua, untuk bertarung melawan pembangkit tenaga Heavenly Fusion Stage, akan membutuhkan setidaknya Master Arai Spiritual peringkat 3. Saat ini, Mu Chen masih cukup jauh dari itu. Pada saat ini, Mu Chen memuntahkan udara putih dari mulutnya.
Mata hitamnya memfokuskan diri pada Anran saat dia mengganti segel tangan. Kemudian, tangisan teredam terdengar. Naga gajah arai, mengaum. Pada saat ini, suara naga dan gajah bergema keras ketika energi spiritual yang kuat melonjak. Di dalam aula, banyak siswa baru terkejut ketika mereka menatap layar cahaya di mana Mu Chen sedang ditampilkan meskipun mereka tidak berada di tempat yang sama dengan Mu Chen. Mereka masih bisa merasakan betapa kuatnya arai spiritual yang diaktifkan oleh Mu Chen adalah. Tetapi bahkan jika arai spiritual kuat, apakah itu benar-benar cukup untuk mengalahkan Anran, yang berada di Heavenly Fusion Stage? Serangan balasan mahasiswa baru, mengaum. Raungan memekakkan telinga terdengar di aula luas dan kosong dari naga dan gajah. Pada saat itu, seluruh aula bergetar sebagai fluktuasi energi spiritual yang hebat yang dipancarkan dari arai spiritual raksasa di atas Mu Chen. Naga gajah arai, kilatan cahaya melonjak melalui mata Mu Chen saat ia mengubah segel tangannya. Pada saat yang sama, arai spiritual besar bergetar. Kemudian sinar cahaya keemasan gelap melonjak dan membentuk naga dan gajah yang berlari kencang. Ketika mereka berlari melewati langit yang kosong, tekanan kuat meletus ke arah Anran. Sementara Anran berdiri di udara dan menatap naga emas dan gajah, energi spiritual yang lebat menyembur keluar dari tangannya saat dia menyerang ke arah itu. Menghancurkan palem ethereal, begitu Anran menyerang naga emas dan gajah, udara di depannya tampak terdistorsi. Energi spiritual yang lebat berkumpul dan terbentuk menjadi sebuah telapak cahaya saat itu menghantam naga emas dan gajah yang mendekat. Ledakan, dua serangan bertabrakan, dan gelombang kejut energi spiritual yang menakutkan langsung dipancarkan. Supresi naga-naga, Mu Chen berkata dengan lembut. Naga emas dan gajah dengan cepat berubah menjadi piringan emas dengan naga dan gajah yang menutupinya. Kemudian, dengan ledakan keras, itu benar-benar menghancurkan telapak cahaya saat menerjang ke arah Anran. Wave Surfing Slash. Mata Ran tetap dingin saat serangan Mu Chen mendekatinya. Energi spiritual yang tebal berkumpul di tangannya dan membentuk bilah cahaya seperti gelombang. Kemudian, saat dia mengayunkan tangannya ke bawah, bilah cahaya mengalir keluar dan memotong cakram emas. Suara dentang logam terdengar saat bertabrakan. Pada akhirnya, bilah cahaya sebenarnya membagi cakram emas menjadi dua bagian. Keributan langsung terdengar dari siswa baru di aula raksasa. Anran benar-benar terlalu kuat. Selain itu, dia memiliki banyak seni spiritual yang kuat. Meskipun kekuatan arai spiritual yang diatur oleh Mu Chen mengandung kekuatan yang luar biasa, dia mampu menghancurkannya sepenuhnya. Desir. Sementara siswa baru fokus pada pertandingan antara Mu Chen dan Anran, seberkas cahaya tiba-tiba bersinar ke aula. Setelah itu, dua sosok muncul dari dalam sinar cahaya dan semua orang segera mengalihkan pandangan mereka ke arah itu. Mereka memperhatikan bahwa Luo Li dan seorang senior, yang memiliki ekspresi memerah, telah muncul kembali di aula. Terima kasih untuk pertempurannya, senior. Luo Li menatap bocah itu dengan pipi yang memerah saat dia berbicara dengan lembut. Mendengar ini, bocah itu tiba-tiba tertawa getir. Siapa yang akan tahu bahwa gadis cantik ini benar-benar sekuat ini? Dengan kekuatan Heavenly Fusion Stage-nya, tidak heran kalau Anran mengatakan bahwa dia adalah satu-satunya yang bisa bersaing dengannya. Luo Li benar-benar memenangkan ini dengan cepat. Para siswa baru pulih dari keterkejutan dan berseru dengan suara keras. Kemudian, mereka menatap kaget pada gadis berpakaian hitam yang memiliki tubuh langsing. Namun, mata yang terakhir tetap tenang dan benar-benar mengabaikan pandangan semua orang. Dia hanya mengangkat wajahnya yang indah dan menatap beberapa layar yang terbuat dari cahaya sampai akhirnya mendarat di layar tempat Mu Chen berada. Sedikit kekhawatiran muncul di matanya. Bang! Tubuh Ran muncul di depan tubuh Mu Chen saat tangannya berisi fluktuasi energi spiritual yang mengerikan. Itu menuju tanpa ampun menuju dada Mu Chen. Namun, itu sepenuhnya diblokir oleh lengan yang terakhir. Suara teredam terdengar dan fluktuasi energi spiritual dipancarkan dari tempat itu. Tubuh Mu Chen langsung dikirim terbang dan kakinya meluncur di tanah selama beberapa ratus meter sampai dia akhirnya stabil. Jelas bahwa lengannya sedikit mati rasa. Pada saat itu, mata Mu Chen berubah sedikit serius. Ini adalah kedua kalinya dia bertarung melawan pembangkit tenaga Heavenly Fusion Stage yang sebenarnya. Pertama kali secara alami melawan Liu Jingshan. Namun, dia hanya di tahap rotasi spiritual saat itu. Kesenjangan di antara mereka berdua benar-benar tak terlukiskan. Karena itu,
dia hanya bisa bertarung melawannya setelah meminjam kekuatan burung 9 neter. Namun demikian, harga yang dia bayar adalah bahwa dia harus jatuh pingsan selama hampir setengah bulan. Saat ini, jelas bahwa dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan jika dia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, dia masih bisa melawan balik kekuatan di tingkat itu, meskipun dia benar-benar kewalahan. Jika dia ingin mengalahkan Anran, itu tidak cukup hanya dengan metode ini. Tubuh Anran berubah menjadi sosok cahaya sekali lagi saat dia bergegas ke arahnya. Tawa dingin terdengar saat dampak energi spiritual ganas lainnya menyelimuti Mu Chen. Tubuh Mu Chen gemetar sedikit sebelum ia mundur dengan cepat kembali menggunakan Afterimages. Hanya setelah dia menghindari serangan Anran, dia berani menghela nafas lega. Kesadarannya memasuki laut aura dan melihat 9 neter bird dengan anggun membentangkan sayapnya dengan api hitam saat duduk dengan nyaman di bunga mandala. Jelaslah bahwa 9 neter bird saat ini telah mendapatkan kembali sedikit kekuatan setelah menyerap naga spiritual misterius dan jiwa esensi geosentris api Japalura. Tidak hanya warna pada tubuhnya menjadi lebih dalam, bahkan api hitam yang menyelubungi tubuhnya telah menjadi jauh lebih padat. Kamu seharusnya tidak membutuhkan kekuatanku melawan lawan seperti itu, kan? 9 neter bird berkata dengan malas, selain itu, aku tidak ingin menyerang karena aku masih memiliki banyak energi spiritual yang belum dicerna. Petik 2. Aku hanya datang ke sini untuk mendapatkan kekuatan milikku. Petik 2. Mu Chen menjawab dengan cepat. Setelah Bloodline Bond, sampai batas tertentu, sebagian dari kekuatan 9 neter bird miliknya juga. Dia bisa dengan mudah menggunakannya seolah itu miliknya. Pada saat yang sama, sebagian dari kekuatannya dapat digunakan oleh burung 9 neter. Namun, terbukti bahwa 9 neter bird tidak peduli dengan kekuatannya saat ini. Ini adalah salah satu manfaat dari Bloodline Bond. Tentu saja, kekuatan yang bisa dia gunakan dengan bebas tidak dapat membandingkan kekuatannya dengan serangan habis-habisan yang telah dilakukan oleh 9 neter bird saat itu terhadap Heaven Spiritual Beast. Namun, itu sudah cukup baginya sekarang. Tidak apa-apa. Petik 2. 9 neter bird perlahan menutup matanya saat berbaring. Malas di bunga mandala, energi spiritual hitam meletus dari tubuhnya seperti api ketika menyembur ke dalam roh kecil yang duduk di atas roda cahaya energi spiritual. Apakah kamu menjadi diam karena kamu akhirnya menyadari perbedaan dalam kekuatan? Anran mencibir saat dia meningkatkan keganasan serangannya. Dengan mengandalkan kekuatan tahap awal Heavenly Fusion Stage, dia benar-benar menekan Mu Chen. Waktu bermain sudah berakhir, sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Petik 2. Karena Anran memperhatikan bahwa Mu Chen telah berhenti berbicara, dia mulai merasa bosan juga. Energi spiritual di tangannya tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat. Setelah itu, dia menembak jatuh ke arah Mu Chen untuk mengakhiri pertempuran. Bang! Tapi ketika dia memukul dengan tangannya, sedikit cahaya melintas di mata hitam Mu Chen. Kemudian, ujung bibirnya terangkat sedikit. Senior An, bukan kebiasaan yang baik untuk bersuka cita sepagi ini. Petik 2. Senyum sekilas muncul di wajah Mu Chen saat dia segera mengeluarkan pukulan. Pada saat ini, energi spiritual hitam gelap melonjak seperti banjir. Dalam energi spiritual, nyala api hitam naik ketika melepaskan panas yang luar biasa. Ledakan, angin yang dibentuk oleh tinju Mu Chen langsung bertabrakan dengan tangan Anran. Pada saat itu, gelombang kejut yang kuat meledak. Bahkan tanah di bawah kaki mereka runtuh karena kekuatan tabrakan. Saat gelombang kejut meledak keluar dan kerikil terbang kemana-mana, tubuh Mu Chen dan Anran bergetar sejenak sebelum mereka tertiup kembali dari keterkejutan. Di aula, siswa baru yang tak terhitung jumlahnya berseru keras. Mu Chen benar-benar mengusir Anran dalam pertarungan langsung. Bukankah dia benar-benar ditekan sejak awal? Bocah itu cukup menarik. Saat ini, sebagian besar pertempuran telah berakhir dan banyak senior sudah muncul kembali di aula. Mereka menatap layar cahaya dan tercengang. Jelas bahwa mereka tidak berharap bahwa Mu Chen akan bisa melawan Anran sejauh ini. Di aula tempat pertempuran sedang berlangsung, Anran juga menstabilkan dirinya saat ekspresi dinginnya menunjukkan sedikit kejutan. Mu Chen bisa bertarung secara merata melawannya dalam pertempuran. Bagaimana ini mungkin? Anran melihat ke depan menuju Mu Chen. Tubuh Mu Chen sepenuhnya dibungkus dengan energi spiritual hitam gelap. Di permukaan energi spiritualnya, api hitam misterius melayang di sekitar saat mengeluarkan fluktuasi yang sangat berbahaya. Mengapa energi spiritualnya tiba-tiba meningkat sebanyak ini?
Anran benar-benar bingung. Jika itu sebelumnya, Mu Chen bisa bertarung secara merata melawan fase akhir tahap roh. Namun, Mu Chen saat ini sudah mencapai gerbang ke Heavenly Fusion Stage. Meskipun masih ada celah di antara mereka berdua, itu tidak mungkin baginya untuk menebusnya. Senior An, sekarang mari kita bertarung lagi. Petik 2. Mu Chen menatap Anran dan tersenyum. Dalam mata hitamnya, nyala api hitam naik dan energi bergelombang di dalam tubuhnya langsung membuat darahnya mendidih. Seolah aku takut padamu. Meskipun Anran tercengang jauh di lubuk hati, dia masih menyeringai dengan mulutnya. Desir. Tepat ketika ejekannya memudar, suara desir langsung terdengar. Banyak bayangan muncul dan tubuh Mu Chen sudah muncul di depannya seperti hantu. Kemudian, tinjunya yang dibungkus dengan asap hitam yang bergemuruh dengan cepat tumbuh di dalam mata Anran. Menghancurkan palem ethereal, Anran bereaksi dengan cepat dan membalas dengan telapak tangan. Energi spiritual bergemuruh saat bertabrakan dengan sengit terhadap serangan Mu Chen. Bang! Gelombang energi spiritual yang terlihat riak mengembang. Kedua energi spiritual saling berjalin satu sama lain ketika masing-masing mencoba untuk mengikis yang lain. Namun, wajah Anran sedikit berubah. Ini karena dia memperhatikan bahwa energi spiritual hitam gelap Mu Chen menyerbu dengan sombong ketika dua energi spiritual bertabrakan satu sama lain. Saat api hitam naik, bahkan energi spiritualnya benar-benar habis terbakar. Apa-apaan ini? Itu bahkan bisa membakar energi spiritual. Petik 2. Anran terkejut. Begitu dia merasakan energi spiritualnya melemah, tubuhnya langsung bergerak ke langit. Pada saat ini, wajahnya berangsur-angsur berubah serius ketika dia menghembuskan napas. Setelah itu, energi spiritual di sekitar tubuhnya langsung meletus ketika elang biru es muncul di belakangnya. Setelah elang biru es muncul, fluktuasi energi spiritual yang kuat muncul juga. Tubuh elang biru es sepenuhnya ditutupi dengan baju besi es. Dari tubuhnya, ia melepaskan hawa dingin yang sepertinya membekukan udara. Mata Mu Chen berubah serius ketika dia melihat elang biru es di belakang punggung Anran. Itu, di aula tempat para siswa baru berada, banyak orang menatap layar cahaya di mana pertempuran tampaknya telah mencapai klimaks. Pada saat ini, ekspresi para senior juga menjadi serius. Orang itu benar-benar berhasil memaksa Anran untuk memanggil Northern Golden Stripe Sahawk. Itu adalah Heaven Spiritual Beast Ranking peringkat ke-65 di ranking Bumi Myriad Beast Record. Mahasiswa baru, yang hanya tampak seperti fase tengah tahap roh, sebenarnya sangat kuat sejauh ini. Spirit Bird menekan Sahawk S. Energi spiritual yang kuat berlari keluar dari tubuh Anran ketika elang biru es besar membentangkan sayapnya di belakangnya. Pada saat itu, udara tiba-tiba membeku dan hawa dingin yang menghancurkan memenuhi aula. Jika dibandingkan dengan udara dingin yang dipancarkan dari naga spiritual misterius, hawa dingin yang membeku ini jauh lebih parah. Untuk bisa memaksaku menggunakan Sahawk Golden Strip Utara, kamu bisa bangga dengan diri kamu sendiri bahkan jika kamu kalah. Meskipun Anran masih memiliki ekspresi dingin, matanya berubah cukup serius saat menghadapi Mu Chen. Tidak peduli apa yang terjadi, yang terakhir telah mengungkapkan kekuatan yang mengejutkannya. Selain itu, dia tidak lupa bahwa Mu Chen masih hanya di fase tengah tahap roh. Jika dia maju ke Heavenly Fusion Stage di masa depan, dia mungkin akan dengan mudah melampaui dirinya. Karena Anran selalu percaya bahwa kekuatan adalah segalanya, dia menarik penghinaan yang dia miliki setelah menyadari sepenuhnya kekuatan Mu Chen. Dia akhirnya mengenalinya sebagai lawan yang setara dengannya. Kalau begitu tolong beritahu aku senior. Namun, aku belum mau menyerah. Petik 2. Mu Chen merasakan kekuatan bergelombang di dalam tubuhnya dan menjawab dengan penuh semangat. Kekuatan ini memberinya dorongan untuk berteriak ke langit, seolah-olah dia akhirnya ingin bertarung dengan serius melawan seseorang. Sebuah ran mendengus dan cahaya biru dingin keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, elang biru es mengepakkan sayapnya. Segera setelah itu, tubuh Anran perlahan menyatu dengan elang biru es. Ketika dia sepenuhnya bergabung dengan elang biru es, ketajaman yang luar biasa langsung meletus di mata elang. Pada saat ini, elang biru sedingin es itu tampak hidup. Ia menangis ke langit ketika banjir energi spiritual dilepaskan dari tubuhnya. Kaca, lapisan es mulai terbentuk di dekat lingkungan elang biru es. Bahkan kelembaban di udara benar-benar beku. Mengikuti tangisan es yang dipancarkan dari tubuhnya, elang biru es mengepakkan sayapnya dan terbang ke udara.
Lapisan es terus tumbuh tanpa henti dari dalam tubuhnya. Dari kejauhan, itu tampak seperti patung es yang hidup. Namun, patung es khusus ini sangat berbahaya. Sayap beku. Ketika tubuh elang biru es benar-benar diselimuti oleh es, itu mengepakkan sayapnya dan pilar yang menyilaukan, beku terbentuk dan turun ke bawah menujumu. Chen, bang. Ketika serangan mengerikan ini turun dari atas, udara seolah meledak. Dinginkan memenuhi udara, lapisan-lapisan es terbentuk ketika menukik ke bawah, menciptakan jalan dingin di belakangnya. Semua orang bisa merasakan betapa mengerikan serangan perkasa Anran. Seolah-olah makhluk ganas dari Laut Utara, membawa bersamanya dingin tak berujung, telah turun ke dunia. Mu Chen mengangkat kepalanya, dan mata hitamnya mencerminkan elang biru es yang menakutkan. Namun, tidak sedikit pun rasa takut dapat ditemukan di matanya. Sebaliknya, api yang mengamuk di dalam matanya membakar dengan lebih giat. Mari kita bertarung dengan baik kalau begitu. Senyum di wajah Mu Chen tiba-tiba berubah sedikit nakal. Dia menginjak tanah saat dia melesat ke depan. Energi spiritual gelap hitam menyembur keluar seperti api dan menyelubungi tubuhnya. Siong-siong. 1. Tiba-tiba, energi spiritual hitam gelap meluas secara eksponensial. Dari jauh, hanya asap hitam yang bergegas ke langit yang bisa terlihat. Setelah bangun, ekor cahaya yang panjang dan gelap terbentuk. Pada saat ini, energi spiritual bergemuruh di seluruh area itu sangat kuat. Kedua sosok cahaya saling berhamburan di dalam aula besar dan bertabrakan satu sama lain dengan sengit. Di aula tempat mahasiswa baru berada, banyak dari mereka benar-benar terkejut ketika mereka menyaksikan pemandangan ini. Mereka tidak pernah berharap bahwa Mu Chen akan memilih untuk melawan serangan kuat Anran secara langsung daripada menghindari serangannya. Pada saat ini, Zhou Ling dan yang lainnya juga telah menyelesaikan pertempuran mereka. Mereka juga menatap dengan serius ke layar cahaya. Kekuatan yang ditampilkan oleh Mu Chen juga benar-benar mengejutkan mereka. Meskipun menilai dari kekuatannya, dia hanya tampak seperti fase tengah tahap roh. Dia menunjukkan kekuatan yang menyaingi atau bahkan melampaui apa yang mereka miliki. Kedua bersaudara, Xi Jingtian dan Xi Hao, keduanya menjadi muram setelah melihat ini. Jelas bahwa kekuatan yang diungkapkan oleh Mu Chen jauh lebih kuat daripada sebelumnya, ketika dia menghadapi Xi Jingtian. Tidak peduli apapun ukuran yang kamu miliki, tidak mungkin bagimu untuk mendapat keuntungan melawan Heavenly Fusion Stage jika kamu bertarung langsung melawan mereka. Saudaramu, semoga beruntung. Mo Ling dan yang lainnya, dengan tinju mereka mengepal erat, tampak sangat gugup ketika mereka menatap api hitam menyala di layar cahaya. Ledakan. Di bawah banyak tatapan gugup, lampu hitam dan biru itu seperti meteorit saat mereka bertabrakan dengan sengit di dalam aula pertempuran. Dingin yang luar biasa mengalir dari dampak dan embun beku bahkan membentuk lapisan es di tubuh Mu Chen. Bahkan api hitam pekat tampaknya ditekan olehnya. Dalam sekejap, api hitam melawan dan muncul di dalam Mu Chen. Geraman pelan sepertinya datang dari dalam tenggorokannya. Kemudian, energi spiritual hitam pekat dicampur dengan api hitam meledak keluar dari tubuhnya. Lapisan es di tubuhnya langsung meleleh menjadi ketiadaan. Li, pada saat itu, tangisan yang jelas juga terdengar dari dalam tubuh Mu Chen. Tangisan ini dipenuhi dengan kebanggaan dan martabat seolah-olah itu adalah raja dari semua burung. Begitu teriakan ini terdengar dari Mu Chen, elang biru es bergetar sejenak. Meskipun sudah tertelan, masih bisa merasakan penindasan yang datang dari dalam tubuh Mu Chen. Gelap energi spiritual hitam terkonsentrasi pada permukaan tubuh Mu Chen. Segera dia mengambil bentuk burung raksasa dengan sayap hitam. Saat burung raksasa itu merentangkan sayapnya, nyala api hitam keluar. Bang! Energi spiritual gelap hitam yang sombong terbentuk menjadi burung hitam misterius saat menerjang maju. Api hitam gemuruh yang keluar darinya langsung melelehkan hawa dingin dari elang biru. Sedingin es. Horor akhirnya memenuhi mata elang biru es. Bahkan Anran bisa mendeteksi panas terik yang menyerbu ke arahnya. Panas ini langsung membuat energi spiritual di dalam tubuhnya mendidih seolah-olah itu sedang dibakar. Pecah. Sedikit rasa dingin melintas di mata Mu Chen saat dia berteriak dengan dingin. Kemudian, ledakan keras terdengar. Ledakan. Burung hitam ilusi yang sedang diselimuti oleh api hitam mengepakkan sayapnya. Segera setelah itu, nyala api melonjak dan menghancurkan lapisan baju besi es pada burung biru es. Pada akhirnya, burung hitam berubah menjadi cahaya hitam dan menembus burung biru es. Api hitam melesat seperti asap. Namun,
elang biru es di belakangnya dipenuhi retakan. Pada akhirnya, benda itu meledak dan tubuh Ayn Rand muncul saat lampu biru berkelap-kelip di langit. Pada saat yang sama, wajah Ayn Rand dipenuhi dengan rasa tidak percaya, Gev. Energi spiritual hitam gelap pekat di sekitar tubuh Mu Chen juga perlahan memudar. Meskipun dia agak pucat, matanya masih sangat cerah. Di dalam aula, dua sosok cahaya tiba-tiba muncul dan menyelimuti Mu Chen dan Ayn Rand. Saat cahaya menghilang, kedua sosok itu juga menghilang dari aula. Di dalam aula mahasiswa baru, semua orang melebarkan mata mereka ketika mereka menatap layar cahaya yang memudar. Seluruh aula benar-benar sunyi dan semua orang dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Mereka tidak bisa percaya bahwa Mu Chen benar-benar menghancurkan serangan menakutkan Ayn Rand. Luar biasa. Petik 2. Zhou Ling dan yang lainnya juga menghela nafas. Sedikit kekaguman bisa terdengar dalam suara mereka. Meskipun mereka telah berperang melawan Mu Chen di jalan spiritual, mereka tidak menanggung dendam terhadap satu sama lain saat mereka melewatinya. Oleh karena itu, mereka tidak mengalami betapa menakutkan keberadaan Mu Chen. Mereka hanya bisa merasakan bahwa Mu Chen luar biasa dari peristiwa yang terjadi kemudian. Dan sekarang, mereka dapat secara pribadi menyaksikan dan merasakan tekanan yang dipancarkan bocah tampan itu. Ekspresi kedua saudara Si berubah jelek. Namun, mereka tidak mengatakan apa-apa. Jelaslah bahwa mereka masih dipenuhi dengan kejutan. Bahkan dengan bergabung bersama satu sama lain, nyaris mustahil bagi mereka untuk menang melawan serangan Ayn Rand dari sebelumnya. Namun, Mu Chen mampu melakukannya, dan hanya pada tahap pertengahan tahap roh. Mereka tidak mengerti bagaimana Mu Chen berhasil melakukan ini, tetapi ini tidak menghentikan rasa takut muncul di dalam hati mereka. Demonstrasi Mu Chen akhirnya membuat mereka mengerti bahwa bahkan jika dia telah diusir dari jalan spiritual di tengah kompetisi, bahkan jika dia tidak menerima pemberdayaan jalan spiritual, dia masih bencana darah yang ditakuti oleh para jenius yang tak terhitung jumlahnya di jalan spiritual. Haha, saudaramu menang. Adapun Mo Ling dan yang lainnya, mereka segera bersorak. Suner bahkan menepuk tangan lembut dan putihnya saat kesenangan melintas di wajah mungilnya. Luo Li, di sisi lain, hanya tersenyum lembut. Alisnya seperti bulan sabit saat sedikit kebahagiaan dan kebanggaan muncul di matanya yang jernih. Bocah yang sering dipikirkannya jauh di lubuk hati memang luar biasa. Di aula, dua sinar cahaya turun dan Mu Chen dan Ayn Rand muncul dari dalam. Ekspresi dingin yang terakhir telah memudar, alih-alih, yang menggantikannya adalah wajah yang penuh dengan emosi yang kompleks. Dia menatap Mu Chen sebelum dia memandang ke Old Bai dan berkata, "Aku kalah." Petik 2. Di samping, para senior diam-diam tersenyum ketika mereka mendengar ini dan mengarahkan pandangan mereka ke arah Mu Chen. Bocah ini benar-benar tidak biasa. Dia justru membuat Ayn Rand mengaku kalah. Tampaknya ada beberapa individu yang kuat dalam kelompok mahasiswa baru ini. Hanya dengan saling bertukar pandang, para senior dapat mengatakan bahwa setiap orang dari mereka memikirkan hal yang sama. Old Bai menyeringai saat dia mengangguk. Tatapannya juga menyapu tubuh Mu Chen saat dia tersenyum, ada sesuatu yang menarik di dalam tubuh orang ini. Petik 2. Mu Chen tersenyum menanggapi, tetapi tidak menjelaskan apapun. Meskipun dia tidak berusaha menyembunyikan keberadaan burung 9 neter, tidak perlu mengungkapkannya. Lagi pula, nama 9 neter bird terlalu terkenal. Selain itu, 9 neter bird dalam tubuhnya memiliki kualifikasi untuk memasuki peringkat surga. Setelah berhasil dalam evolusinya, posisinya akan langsung membaik karena akan menjadi binatang ilahi kuno yang asli. Ini hadiahmu. Petik 2. Old Bai menjentikkan jarinya, dan kartu kristal di tangan Mu Chen langsung menjadi cerah. Awalnya 1100 nilai poin spiritual tiba-tiba menjadi 6100. Oke, sekarang tantangan semua orang telah selesai. Selanjutnya, Old Bai tersenyum sedikit dan melambaikan lengan bajunya. Udara di belakangnya langsung terdistorsi dan, dengan cepat, pintu perunggu besar muncul dari udara tipis. Kemudian, pintu raksasa itu perlahan terbuka. Akademi Spiritual Surga Utara menyambut setiap orang. Petik 2. Pada saat ini, semua siswa menatap penuh semangat ke pintu perunggu yang terbuka. Bahkan Mu Chen bisa merasakan jantungnya berdebar kencang. Setelah semua, Akademi Spiritual Surga Utara adalah tanah suci untuk budidaya dalam hati banyak pemuda. Dan akhirnya, pintunya terbuka untuk mereka.
Suara api mengamuk. Akademi Spiritual Surga Utara. Meskipun ada banyak benua tanpa akhir di dalam dunia seribu besar, benua Surga Utara masih merupakan salah satu yang paling mempesona. Dan sumber dari kecemerlangan benua Surga Utara adalah Akademi Spiritual Northern Heavens. Itu adalah salah satu dari 5 akademi besar, yang dikenal luas di dalam dunia seribu besar, tempat banyak jenius muda berkumpul. Setiap siswa akan mengungkapkan bakat luar biasa mereka saat mereka memulai perjalanan untuk menjadi salah satu pusat kekuatan yang mempesona di dunia seribu besar. Dunia seribu besar sangat luar biasa. Di antara mereka, ada ras yang tak terhitung jumlahnya dan berbagai kekuatan kuat. Namun demikian, banyak dari para jenius ini akan memilih untuk memasuki 5 akademi besar untuk pelatihan. Hanya berdasarkan ini, orang bisa melihat betapa uniknya 5 akademi besar. Kalau tidak, mengapa para jenius yang baik hati ini menyerah pada warisan ras mereka sendiri dan melakukan perjalanan melintasi banyak benua untuk berlatih di salah satu dari 5 akademi besar? Karena kecemerlangan Akademi Spiritual Surga Utara, tempat ini secara alami cukup luar biasa. Ketika dibandingkan dengan alam spiritual utara dalam 100 benua roh, alam spiritual utara bahkan tidak dapat dianggap sebagai provinsi pedesaan dari benua surga utara. Di dalam benua surga utara, Akademi Spiritual Surga Utara mempertahankan posisi eksklusif. Selain dari Akademi Spiritual Surga Utara, masih ada kekuatan kecil dan besar yang tak terhitung jumlahnya di benua ini. Benua ini benar-benar tempat para jenius berbakat disembunyikan. Seseorang pernah berkata, bahkan pembangkit tenaga listrik sovereign harus menarik harga diri dan kesombongan mereka ketika mereka tiba di benua surga utara. Dilihat dari ini saja, orang bisa melihat betapa rumit dan dalamnya perairan benua ini. Meskipun air berada jauh di dalam benua surga utara, turbulensi yang disebabkan di dalamnya tidak akan pernah menyebar ke Akademi Spiritual Surga Utara. Ini karena semua kekuatan dan pusat kekuatan di benua surga utara tahu bahwa Akademi Spiritual Surga Utara yang tenang, yang terletak di pusat benua, sebenarnya adalah naga yang sedang tidur. Meskipun, itu biasanya tidak mengungkapkan kekuatannya, kehadirannya sudah cukup untuk menakuti semua orang begitu itu mengungkapkan kekuatannya. Selain itu, semua orang tahu bahwa kekuatan yang ditampilkan oleh Akademi Spiritual hanya akan menjadi kekuatan di permukaan. Kekuatan yang benar-benar menakutkan adalah bukan ini, tetapi kekuatan tersembunyi yang mereka sembunyikan. Selama ribuan tahun, ada banyak pusat kekuatan yang keluar dari Akademi Spiritual Surga Utara. Di antara mereka, ada beberapa pembangkit tenaga listrik yang pernah berdiri di puncak. Meskipun mereka sudah meninggalkan Akademi Spiritual Surga Utara dan mungkin menjadi pemimpin kekuatan atau wilayah, tidak mungkin untuk menghapus ikatan yang mereka miliki dengan Akademi Spiritual Surga Utara. Bahkan jika mereka tidak melakukan apa-apa dalam keadaan normal, setelah Akademi Spiritual Surga Utara berada dalam bahaya dihancurkan, individu-individu akan dapat melihat betapa mengerikan kekuatan yang tersembunyi di dalam akademi. Ini adalah kepercayaan dan kekuatan Akademi Spiritual Surga Utara. Mungkin itu bukan yang terkuat di dunia seribu besar. Koneksi manusianya akan membuat pasukan elit dan ras dengan latar belakang yang kuat takut akan itu. Ketika Mu Chen dan yang lainnya melangkah melalui pintu perunggu raksasa, mereka bisa merasakan rasa pusing muncul dari dalam. Ini karena transfer dimensional. Untungnya, mual tidak bertahan lama, dan tak lama kemudian mereka merasa tubuh mereka mulai stabil. Lalu, cahaya di depan mata mereka tiba-tiba berubah lebih terang. Semua orang membuka mata mereka yang menyipit saat mereka menatap dunia asing di depan mereka. Kejutan muncul di wajah banyak orang. Platform batu awalnya kosong langsung diisi saat Mu Chen dan yang lainnya muncul. Di depan mereka ada pemandangan yang megah. Tanah yang luas dan tak berujung bisa dilihat. Di tanah, ada banyak ruang budidaya yang saling terhubung. Kadang-kadang, air terjun akan turun melalui pegunungan saat riak-riak kabut besar keluar. Adegan di depan mereka terlalu mengesankan. Dengan demikian, meskipun platform batu yang berdiri Mu Chen dan yang lainnya cukup luas, itu tidak seberapa dibandingkan dengan pemandangan di depan mereka. Di langit di atas Akademi Spiritual, banyak tokoh akan lewat. Beberapa akan terbang di tempat latihan. Oleh karena itu, energi spiritual yang kuat akan bertabrakan dan menyebabkan suara teredam. Di antara gunung tak berujung di dalam Akademi Spiritual, gunung yang paling mencolok adalah yang terletak di tengah.
Gunung itu berbentuk aneh dan tampak seperti burung ilahi yang telah melebarkan sayapnya. Rasa penindasan yang menyelimuti seluruh daratan bisa dirasakan dari gunung berbentuk burung. Di bagian atas sayap gunung berbentuk burung ini, ada loh batu di masing-masing sayap. Di tablet batu, cahaya menyilaukan yang bisa dilihat di seluruh akademi spiritual terpancar keluar. Mu Chen menatap tablet batu besar yang terletak di sayap kiri dan menatap bagian atas tablet. Saat cahaya keemasan bersinar, dua kata besar terbentuk. Peringkat roh. Ranking roh, gumam Mu Chen. Mungkinkah ini peringkat roh yang sebelumnya disebutkan oleh Ran? Itu adalah peringkat roh Akademi Spiritual Surga Utara. Sebuah suara samar muncul di sampingnya. Mu Chen berbalik dan memperhatikan An Ran di sebelahnya. Dia menatap tablet batu besar saat bibir merahnya bergerak. Apa itu peringkat roh? Mu Chen bertanya dengan bingung. Seperti namanya, ini adalah peringkat yang dibuat Akademi Spiritual Northern Heavens untuk siswa panggung roh. Ini adalah peringkat paling dasar dalam Akademi Spiritual Northern Heavens. Selama kekuatan kamu berada dalam tahap roh, kamu memiliki kualifikasi untuk memasuki peringkat ini. Namun, ranking roh ini hanya mencakup 1000 spirit stage teratas dalam Akademi Spiritual Northern Heavens, An Ran menjelaskan. Hanya, setelah penjelasan itulah Mu Chen akhirnya memahami peringkat. Dia berada di tahap tengah tahap roh. Hanya peringkat apa yang akan dia miliki di ranking roh. Jika kamu percaya bahwa orang-orang di ranking roh hanya akan memiliki kekuatan tahap roh, maka kamu terlalu naif. An Ran mendengus, bajingan yang berada di peringkat 10 besar mungkin setara dengan aku. Petik 2, Mu Chen tertegun. Setelah itu, dia benar-benar terkejut. Bagaimanapun, ia hanya mengalahkan An Ran setelah mengandalkan kekuatan bersama antara dirinya dan burung 9 neter. Mungkinkah orang-orang yang masuk dalam 10 besar memiliki binatang spiritual yang sebanding dengan 9 neter bird? Namun, tidak mungkin mereka memiliki bloodling bond seperti dia, kan? Orang-orang ini hanya menggunakan celah. Biasanya, kamu hanya perlu memasukkan energi spiritual terkuat kamu di dalam kartu nilai spiritual yang diberikan by lama sebelumnya dan kamu akan memiliki hak untuk memasuki peringkat roh. Kartu nilai spiritual akan mengirimkan informasi ke peringkat roh dan memberi peringkat kamu. Petik 2. Orang-orang yang berada di peringkat 10 besar, semuanya menggunakan celah. Segera setelah mereka maju ke tahap fusion surgawi, mereka memasukkan energi spiritual ke dalam kartu nilai spiritual. Sama seperti ini, mereka akan dapat melepaskan energi yang sebanding dengan Heavenly Fusion Stage dengan kekuatan Spirit Stage mereka. Dengan melakukan ini, peringkat mereka secara alami akan sangat tinggi. Lagi pula, bagaimana mungkin panggung roh biasa bersaing dengan mereka? Petik 2, Mu Chen memukul bibirnya. Dengan kata lain, individu-individu yang berada dalam peringkat 10 besar dari ranking roh telah menduduki peringkat 10 teratas dari peringkat roh sementara kekuatan mereka yang sebenarnya telah mencapai tahap fusion surgawi sejak lama. Apakah ada manfaat dalam menduduki 10 peringkat roh teratas? Tanya Mu Chen. Mungkin sangat mulia bagi mereka untuk menggunakan metode ini dalam menempati 10 peringkat teratas, kan? Setiap hari, 50 peringkat roh teratas akan secara otomatis mendapatkan nilai spiritual berdasarkan peringkat mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak tergerak oleh gagasan mendapatkan nilai spiritual tanpa melakukan apapun? Selain itu, berapa banyak siswa spirit stage yang berani menantang mereka? Namun, orang-orang ini hanya berusaha menunjukkan kekuatan mereka di sini saja. Jika kita berbicara tentang peringkat berikutnya, ranking surgawi, mereka mungkin bahkan tidak akan masuk 1000 teratas. An Ran menjawab. Setelah ini, Mu Chen mengerti. Jadi ada manfaat seperti memiliki peringkat. Tidak heran mereka tidak ingin pergi setelah menempati peringkat dalam peringkat dasar seperti peringkat roh. Lalu apa peringkat surgawi? Mu Chen terus bertanya seolah-olah dia adalah bayi kecil yang penasaran. Ranking surgawi, setelah mengucapkan dua kata ini, ekspresi dingin An Ran akhirnya berubah serius dan matanya berubah penuh gairah. Dia mengangkat kepalanya dan menatap sayap kanan gunung berbentuk burung. Di lokasi itu, ada tablet batu besar lainnya. Awan bergerak di dekat tablet batu dan lampu emas sesekali akan berkedip. Setiap nama pada tablet batu ini adalah pusat kekuatan di Akademi Spiritual Northern Heavens. Peringkat surgawi. Ini adalah peringkat yang dapat dimasuki oleh siswa yang telah memasuki tahap 3 surga. Peringkat itu mewakili puncak Akademi Spiritual Surga Utara.
Banyak jenius berlatih untuk mendapatkan tempat duduk dalam ranking surgawi. Setiap kali 10 peringkat teratas dalam perubahan ranking surgawi, itu adalah acara terbesar dalam Akademi Spiritual Northern Heavens. Petik 2. Mu Chen bisa merasakan gairah dalam nada Anran, dan mata hitamnya terfokus pada tablet batu. Dia menatap dan memperhatikan bahwa nama-nama yang terbentuk dengan cahaya kemasan meresap keluar dengan kemuliaan. Seolah-olah mereka terukir di sana untuk dihormati dan dihormati oleh semua siswa di Akademi Spiritual Surga Utara. Berdiri di sebelah Mu Chen, Luo Li, Ye Qingling dan yang lainnya juga menatap tablet batu yang mewakili tingkat sebenarnya dari Akademi Spiritual Surga Utara. Peringkat 10 Surgawi, Zhou Fan. Dibudidayakan di Akademi Spiritual Surga Utara selama 3 tahun. Petik 2. Peringkat ranking Surgawi 9, Luo Hua. Dibudidayakan di Akademi Spiritual Surga Utara selama 3 tahun. Petik 2. Peringkat Surgawi peringkat 8, Wang Song. Peringkat Surgawi 3, Su Xuan. Petik 2. Peringkat ranking Surgawi 2, Li Xuantong. Petik 2. Ketika ranking 2 peringkat Surgawi ditampilkan, Luo Li mengerutkan kening di samping Mu Chen. Namun, Mu Chen gagal mendeteksinya. Siapa yang menduduki peringkat pertama? Mata yang tak terhitung jumlahnya bergerak ke atas sekali lagi dan menatap posisi teratas. Di lokasi itu, sebuah nama membawa rasa penindasan yang dalam keluar. Peringkat 1 Surgawi, Shen Changsheng. Shen Changsheng, banyak orang menatap nama emas. Meskipun itu hanya nama, itu seperti gunung yang tak tertandingi. Trauma ini menyelimuti dan memasuki hati banyak orang. Bagaimanapun, mereka hanya mahasiswa baru yang baru saja tiba di Akademi Spiritual Surga Utara. Di tempat ini dipenuhi dengan para jenius yang tak terhitung jumlahnya, mereka baru saja memulai. Namun, orang itu sudah mencapai puncak dan berdiri di atas mereka. Mu Chen menatap nama yang mendominasi dan perlahan mengalihkan pandangannya. Dia bisa merasakan darah di dalam dirinya mulai menunjukkan tanda-tanda mendidih. Ini adalah Akademi Spiritual Surga Utara yang telah lama ia harapkan. Bahkan persaingan dalam jalan spiritual tidak ada artinya dibandingkan dengan tempat ini. Jika dia ingin membuktikan dirinya sendiri, tempat ini adalah tempat latihan terbaik baginya. Suatu hari, dia akan melampaui semua anak-anak yang dikirim surga dan berdiri di puncak juga.